Selamat pagi Pak Ibu, sahabat petani semua. Kembali lagi bersama kami di Tani Bali Official. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Biar ingat diklik tombol loncengnya agar Pak Ibu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Nah, porang merupakan atau nama lainnya adalah Amorphopalus onchopilus prain, merupakan salah satu jenis tumbuhan umbi-umbian yang banyak dijumpai tumbuhnya di daerah tropis dan subtropis. Belum banyak dikembangkan untuk budidaya dan sering ditemukan tumbuh liar di dalam hutan, di bawah naungan bambu, tepi sungai, dan di lereng gunung. Porang dapat tumbuh di segala lingkungan dengan naungan atau tanpa naungan. Yang akan membedakan nantinya adalah hasil umbinya, jika ditanam di bawah naungan ataupun tanpa naungan. Umumnya budidaya porang dapat menggunakan biji spora, biji kata, dan umbi, mau itu umbi besar atau umbi kecil atau umbi mini. Menurut keterangan dari beberapa petani, pembibitan menggunakan biji spora dalam satu musim dapat membuat bobot umbi tanpa naungan maksimal adalah 1,1 kg, dan dengan tetap dipupuk menggunakan pupuk organik yang tepat. Tapi banyak juga yang suka yang menggunakan biji kata, karena berpikirnya semakin besar bibit, semakin besar pula nanti hasil dari umbinya. Jika kita berbudidaya menggunakan umbi porang, umbi ini harus kita treatment terlebih dahulu. Jika ada luka harus kita obati dulu agar tumbuh tunas yang cenderung biasanya kalau umbi dia akan tumbuh tunas cenderung lebih lama dari kita menanam biji kata yang besar atau kecil atau biji spora. Tentunya apapun jenis bibit yang kita pilih akan ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki dalam membeli bibit dan untuk pemeliharaan, baik pemupukan dan pembersihan gulmanya. Nah, ini baru bulan lalu selesai dicabuti gulmanya, sekarang sudah tumbuh dengan lebat lagi. Kiranya di bawah naungan atau tidak, semuanya tumbuh gulma. Saat ini harga porang itu lumayan anjlok ya, karena banyak pabrik yang disuplai porang itu mempunyai masalah pengiriman atau ekspor ke luar negeri. Baik ada yang bermain sehingga pabrik tersebut di blacklist oleh tempat penerimaan chip ataupun hasil umbi porang di luar negeri. Dan banyak juga dari pabrik-pabrik tersebut yang umbinya atau chip porangnya itu tidak terlalu kering, jadi sampai di tempat tujuan jadi agak busuk dan jelek dan tidak bisa digunakan untuk membuat produk yang mereka inginkan. Sebenarnya kalau kita punya pabrik untuk mengolah umbi porang sehingga menjadi sebuah produk, saya kira
harga itu tidak akan bisa bersaing, karena sekarang kan permasalahannya karena kita terlalu fokus dalam pengiriman chip orang ke luar negeri, jadi kita itu tidak ada yang memikirkan untuk membuat pabrik pengolahan porang sehingga langsung jadi produk. Dan bahan bakunya juga sekarang kan semua orang menanam, jadi bahan baku sangat melimpah, dimana harga dipermainkan oleh pabrik-pabrik atau tengkulak-tengkulak yang banyak juga bermain dengan harga. Seperti PT Amico dan PT Asia Prima Konjak saat ini sudah membuat produk olahan beras porang. Yang satu Waisi, yang satu Pukumi, dan PT Amico juga membuat mie porang, dan kedua pabrik ini juga membuat tepung porang yang sudah diekstrak glukomanannya, sehingga nantinya akan dapat digunakan untuk berbagai macam olahan produk porang. Nah, dalam menanam porang ada beberapa fase. Pertama adalah fase 1, musim penanaman. Waktu penanaman porang adalah sebelum memasuki musim hujan, baiknya adalah bulan September atau Oktober. Jadi umumnya hujan itu adalah bulan November, Desember, Januari, Februari sampai Maret akhir. Karena biji spora, biji katak, dan umbi yang ditanam sebagai bibit sangat memerlukan air yang cukup banyak dari air hujan. Jadi ketika hujan itu datang, semua bibit akan mulai tumbuh dengan baik. Tapi jika penanaman itu melewati dari waktu penanaman bulannya, nanti jika masih ingin menanam, boleh menggunakan bibit dari polybag yang sudah dikembangkan terlebih dahulu, sudah tumbuh, nanti tinggal dipindahkan ke lahan yang ingin ditanami. Kedua, ada namanya fase tumbuh atau fase vegetatif, di mana pada fase ini tanaman porang itu sangat membutuhkan yang namanya unsur hara NPK murni. Pada lahan yang kami budidayakan, awal kami menganjurkan untuk menggunakan pupuk organik sebanyak satu bibit 1 kilo untuk pupuk padatnya, dan nantinya ditambah dengan pupuk organik cair 10 hari sekali, sehingga membantu pertumbuhan untuk keseluruhan dari porang. Jadi pertumbuhan tunas baru, penguatan batang, pembesaran umbi, dan mempercepat pemasakan dari biji katak. Jadi nantinya bisa cepat dipanen sesuai dengan masa dormannya. Dan diusahakan untuk tidak menggunakan pupuk anorganik atau kimia, karena kalau kita sebagai petani, lahan itu kan akan kita gunakan terus menerus sampai akhirnya menurun ke generasi berikutnya. Jadinya diusahakan untuk menggunakan pupuk organik sehingga tanah itu menjadi lebih subur, bisa digunakan berkali-kali, dan mikroorganisme dalam tanah itu dapat tumbuh dengan baik. Jadi kita tidak perlu memupuk setiap saat. Jika tanah sudah subur, cukup kita pupuk, mungkin tidak sering tapi jarang boleh.
Fase ketiga adalah fase generatif. Pada fase ini ketika tanaman porang sudah tumbuh, nah mulailah kita berikan yang namanya pupuk fosfor, kalium, dan boron yang bisa membantu untuk mempercepat pemasakan dari biji katak dan pembesaran umbi dari porang itu sendiri. Fase ini tetap juga dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik. Jadi biar pertumbuhannya bisa lebih bagus, dan pupuk organik bisa dikombinasikan dengan pupuk organik dari pabrik dan pupuk organik buatan atau biorin juga bisa. Jadi apapun itu yang penting organik masih bisa diterima. Nah, fase keempat adalah dorman. Ketika dorman, tumbuhan batang akan mati dan mulai biji katak akan lepas dengan sendirinya. Batang akan mulai busuk dari pangkal sampai ke daun dan akan jatuh di tanah. Nah, pada fase ini biji katak akan lepas dengan sendirinya, dan setelah berada di tanah selama beberapa minggu, barulah nanti bisa dipanen, dikarantina lagi, atau diberikan hormon tumbuh untuk menjadikan bibit untuk selanjutnya. Perlu diingat bahwa jika kita ingin bibit tumbuh dengan baik, perlu dihormon untuk memacu pertumbuhannya agar bisa lebih baik, dan agar kita lebih yakin dengan bibit yang kita punya bahwa sudah cocok dan bisa ditanam di lahan kita. Karena ada beberapa bibit dari biji katak, tidak peduli dia biji katak super atau kecil, di lahan yang kami ini juga ada biji katak super yang hanya tinggal kulitnya saja tanpa ada isinya, dan itu tidak tumbuh. Jadi kalau kita pakai hormon tumbuh, kita sudah merangsang biji katak tersebut untuk tumbuh, dan ketika kita pindahkan ke lahan, berarti kita sudah yakin bahwa biji katak ini akan tumbuh. Ini bisa berlaku untuk biji katak, biji spora, dan umbi. Umbi pun bisa dihormon, jadi kita tidak perlu lama menunggu untuk umbi ini bisa tumbuh. Dan kalau kita hormon kan kita sudah yakin bahwa bibit yang kita gunakan akan menjadi lebih baik, dan kita juga yakin dengan bibit yang kita punya akan tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang baik pula, dan kita juga akan lebih semangat untuk memupuknya sesering mungkin dengan pupuk organik. Ya, saya kira sekian saja. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe hingga diklik tombol loncengnya, sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Bagi Bapak Ibu jika menyukai konten kami, silahkan di like, di share jika merasa konten ini sangat bermanfaat bagi keluarga dan teman Bapak Ibu sekalian. Silahkan di komen jika ada pertanyaan, kami akan berikan masukan sesuai dengan ilmu yang kami ketahui. Dan sampai jumpa di konten kami yang lain. Terima kasih.